Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, memberikan pujian yang layak, memberikan pujian yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala pada kondisi yang sangat berat yang menimpa diri kita orang-orang yang beriman, secara khusus yang menimpa negeri kita tercinta yang telah mulai merebak dan menyebar suatu wabah yang menjadi pembicaraan seluruh manusia di segala penjuru dunia saat ini, yaitu merebaknya virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Maka kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji atas Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Inilah yang sepantasnya yang keluar, yang terucap dari lisannya orang-orang beriman. Mereka orang-orang yang pantang untuk tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Lisan mereka selalu basah dengan bertahmid, memberikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kondisi seperti ini kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji atas Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Maka jangan sampai kita banyak mengeluh, jangan sampai kita banyak mengucapkan kata-kata yang mendatangkan kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di masa seperti ini. Di masa seperti ini kita banyak dituntut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagai pencipta dan pengatur segala urusan kita. Kemudian kita tidak lupa bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam ini kita akan berbicara tentang salah satu ibadah yang mulia. Ibadah yang harus kita miliki saat ini. Amalan hati yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari bala dan wabah ini. Merupakan salah satu senjata kita untuk kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman. Orang-orang yang benar-benar mewujudkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang hakikat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah berfirman
dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surat Fatir ayat ke-15. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian itu fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya dan Maha terpuji. Maka di sini Allah Azza wa Jalla telah memberitakan kepada kita semua tentang kita ini makhluk-makhluk yang lemah. Makhluk yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang beriman dalam setiap kondisi dia butuh kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya, kepada penciptanya, kepada pemberi rezekinya. Itu yang menjadi pembeda mereka di antara orang-orang yang tidak beriman. Orang beriman dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, mereka orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di saat terjadinya kondisi yang dia tidak sukai. Terlebih ketika terjadinya sebuah keadaan yang berat, yang menyusahkan dia. Disitulah semakin nampak fakarnya, butuhnya seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap muslim wajib bersandar kepada Rabb-Nya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, karena dia yakin dan mengimani bahwasanya segala urusannya, segala perkaranya, hidup dan matinya, sehat dan sakitnya, rezeki yang dia dapatkan, kesembuhan yang dia inginkan, kebahagiaan yang ingin dia raih, semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala urusan alam semesta ini, jangan kita berbicara manusia, alam semesta ini, mataharinya, rembulannya, langitnya, semuanya di bawah pengaturan, pengelolaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim memerintahkan para nabinya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dalam surat An-Naml ayat ke-79. Allah Azza wa Jalla mengatakan fatawakkal 'ala Allah. Ini perintah kepada Rasul yang mulia, kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, fatawakkal 'ala Allah. Wahai Muhammad, sandarkanlah urusanmu kepada Allah. Pasrahkanlah segala perkaramu kepada Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang nyata. Sungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang jelas. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat ke-58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wahai Muhammad, bertawakkallah engkau kepada yang maha hidup. 'Alal hayyil ladzi la yamut. Serahkanlah urusanmu, sandarkanlah segala perkaramu kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah didatangi oleh kematian. Wasabbih bihamdih, dan bertasbihlah engkau kepadanya dengan memujinya. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira, dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui atas dosa-dosa hambanya. Dan dalam ayat-ayat yang lain yang
begitu banyak yang menyebutkan tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam untuk menjadi hamba-hamba yang bertawakal kepadanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala merintahkan orang-orang beriman untuk bersandar kepada Allah, untuk menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-122. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang beriman bersandar dan bertawakal. Lihat. Ini perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk kita bertawakal, bersandar, berserah diri kepadanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri khasnya orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang bersandar kepada Rabb-nya. Ini ciri khasnya orang-orang beriman. Ini salah satu sifat yang membedakan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepadanya. Dan ini sifat yang tinggi, sifat yang harus mencolok kepada diri orang-orang yang beriman. Terus kita tampakkan bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang betul-betul menyerahkan urusan kita kepadanya. Kita lihat dalam surat Al-Anfal ayat kedua. Allah menyebutkan ciri-ciri orang-orang beriman. Pada ayat ini Allah menyebutkan ciri-ciri orang beriman. Allah katakan, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Ini ciri orang yang beriman yang pertama. Sungguhnya orang-orang beriman, jikalau disebutkan nama Allah, hati mereka akan takut. Ini ciri orang-orang yang beriman yang pertama. Kalau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka akan takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini ciri yang kedua. Jikalau dibacakan ayat-ayat Allah, akan bertambah keimanan mereka. Subhanallah. Maka di masa-masa ini adalah masa untuk kita selalu mengingat Allah, supaya hati kita semakin takut kepada Allah. Masa-masa di susah ini adalah kita memperbanyak untuk mendengarkan kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan wejangan-wejangan, mendengarkan nasihat-nasihat yang Allah sebutkan, Allah yang terangkan di dalam Al-Quranul Karim untuk menambah iman kita, menambah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ini ini yang menjadi wajhul syahid, yang menjadi bukti, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini ciri khasnya orang beriman. Dan kepada Tuhan mereka berserah diri dan bertawakal. Maka para pemirsa madrasah ilmiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang bertawakal kepada Tuhannya, ketika seorang beriman bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berjalan di atas sebab. Karena tawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar tidak menafikan sebab, tidak meniadakan ikhtiar, seperti itu bahasa kita, tidak meniadakan usaha. Karena pada hakikatnya berjalan di atas usaha itu adalah tawakal. Itu adalah sebab yang akan mengantarkan kita kepada ibadah yang disebut sebagai tawakal kepada Allah. Maka salah besar apabila ada orang-orang yang mengatakan, saya pasrah diri kepada Allah, saya bersandar kepada takdir Allah, saya serahkan segala perkara saya kepada Allah, kemudian dia tidak mengambil sebab. Ini adalah tawakal yang tidak benar. Ini tawakal yang cacat. Ini tawakalnya orang-orang sufi. Sebagaimana yang kita akan sebutkan, manusia nanti ada 3 macam dalam tawakal ini. Ya. Ada 3 jenis manusia
Ada tiga kelompok manusia dalam bab tawakal kepada Allah. Maka lihat ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tentang tawakal yang kita dituntut untuk mengambil sebab. Ketika datang seorang laki-laki mengatakan, "Ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal au utliquha wa atawakkal." Sahabat ini datang ke masjid Nabi SAW, ke halaman masjid Rasul SAW, membawa ontanya. Dengan mengatakan kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, ini onta, saya ikat, kemudian saya tawakal, ataukah saya biarkan begitu saja, kemudian saya tawakal?" Apa jawaban Rasul SAW? "Iqilha wa tawakkal." Ikat ontamu, kemudian tawakal. Lihat, apakah Nabi SAW membiarkan sahabat ini untuk melepaskan ontanya begitu saja, kemudian serahkan sama Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita katakan kepada orang-orang yang sekarang ini sok jago, begitulah bahasa kita ya, sok paling tawakal begitu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan, tidak usah takut sama virus ini, kalau memang takdir kita akan mati. Ngapain harus khawatir terkena virus ini? Kalau emang ajal nggak bakal datang, kalau sudah ajal pasti datang. Betul, ucapan Anda sangat benar 100%. Anda mengatakan kalau belum ajalnya tidak mungkin datang, benar. Tapi mari kita pikirkan dan mari kita renungkan dengan akal sehat kita, sebagaimana Nabi mengajarkan kita akal sehat pada hadis yang mulia ini. Lihat, Nabi mengatakan ikat ontamu kemudian tawakal. Sekarang ada orang yang ingin dia mendapatkan rezeki yang banyak, berhasil dalam bisnisnya. Kemudian dia mengatakan, saya tunggu rezeki saya datang dari Allah di rumah. Saya duduk di rumah. Kalau memang Allah mentakdirkan saya berhasil, saya akan banyak mendapatkan uang. Apakah mungkin dengan logika yang sehat, dengan rasio yang benar, orang ini akan berhasil dalam bisnisnya dengan duduk santai di rumahnya? Maka tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Karena semua logika yang sehat mengatakan, bagaimana Anda akan berhasil dalam bisnis Anda sedangkan Anda diam berpangku tangan di rumah Anda, duduk santai-santai? Begitulah ibaratnya sekarang. Terlebih subhanallah, penyakit ini penyakit yang tidak terlihat dengan kasat mata, harus menggunakan alat yang canggih baru bisa terlihat. Dan harus orang-orang yang paham tentang penyakit ini yang baru menyampaikan secara detail tentangnya. Maka kita di sini ikhwatal iman, para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan tawakal yang benar, dengan mengambil sebab. Kemudian di antara dalil yang lain yang menunjukkan pentingnya kita mengambil sebab dan ini bagian dari tawakal, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan hadis ini hadis yang sahih dari Sa'ib ibn Yazid, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam zahara baina dir'aini yauma Uhud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul menampakkan diri dengan memakai dua baju besi pada perang Uhud. Subhanallah. Nabi akan berjihad, Nabi akan bertempur di medan pertempuran. Lihat. Di sini kita yakin dengan seyakin-yakinnya Nabi kita alaihi salatu wasallam manusia yang paling bertawakal kepada Allah. Semua kita yakin. Semua kita mengimani itu. Nabi kita manusia yang paling takut kepada Allah, paling bertawakal kepada Allah. Tapi lihat, beliau mengambil sebab di sini, bertempur, melihat musuh yang nyata dengan memakai apa? Dua baju besi, subhanallah. Memakai dua baju besi. Dua baju besi, bayangkan.
Bukan satu, dua baju besi. Apakah ini menunjukkan Nabi kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah tawakal yang sesungguhnya. Mengambil sebab. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW meletakkan al-mighfar. Al-mighfar ini sejenis kayak penutup kepala yang terbuat dari besi. Ketika pada tahun 8 Hijriah, ketika Nabi SAW menaklukkan kota Makkah, iya, dikatakan oleh Anas bin Malik anna Rasulullah SAW dakhala Makkah yaum al-fath wa ala ra'sihi al-mighfar. Nabi SAW masuk ke kota Makkah dan di kepalanya menggunakan sejenis kayak penutup kepala yang terbuat dari besi. Kayak bahasa kita kayak helm lah. Helm yang terbuat dari besi. Apakah Nabi kita SAW mengatakan tidak bertawakal? Apakah berani kita mengatakan Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak bertawakal? Kalau Anda berani mengatakan demikian, kalau ada orang yang menafikan sebab dan tawakalnya, maka mereka lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada umatnya untuk mengambil sebab, untuk berjalan di atas sebab. Ini Nabi contohkan kepada kita, tawakal, sandarkan urusan kepada Allah. Tapi yang penting sudah ada jalan sebabnya, berjalan di atas sebab. Ini yang Nabi ingin ajarkan kepada kita. Yang ingin dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita. Mengambil sebab itu sangat penting dalam tawakal. Yang tidak mungkin kita tidak butuh kepada sebab itu. Bahkan dalam hadis yang masyhur, ma'ruf, dan kita sering mendengar hadis yang mulia ini, tapi kita jarang memahami maknanya, jarang meresapi maknanya. Hadis tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki sebagaimana Allah memberikan burung rezeki. Dari hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah pasti akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan burung itu rezeki. Ya. Lihat, Nabi mengatakan Allah akan pasti memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan burung itu rezeki. Mari kita lanjutkan hadisnya. Tagdu khimasa, di pagi hari dia mengepahkan kedua sayapnya, dia terbang dalam keadaan perut kosong karena lapar. Wa taruhu bitana, dan dia pulang di sore hari dalam keadaan perut yang kenyang. Lihat, mari kita renungkan, mari kita cerna, mari kita fahami hadis ini dengan baik. Hadis ini ada sebuah penjelasan tentang apa? Mengambil sebab dalam tawakal. Mengambil sebab dalam tawakal. Burung sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Iya kan? Nah, sebagaimana manusia dijamin rezekinya oleh Allah. Semua kita yakin tentang ini. Burung sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Akan tetapi lihat, apakah burung itu diam di sangkarnya? Kalau bahasa Sasaknya, apakah dia diam di kesebunya untuk menunggu datangnya rezeki Allah kepada dia? Enggak. Jawabannya tidak. Akan tetapi pagi-pagi subhanallah, dia berangkat, mengepahkan kedua sayapnya, menggerakkan kedua sayapnya di udara, mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin mencari tujuannya. Lihat, dia pergi dalam keadaan perut lapar. Tapi subhanallah, kalau kita berangkat sekarang kerja,
Terkadang udah kenyang dulu. Itu bedanya kita dengan burung. Iya. Bedanya kita dengan burung ini beda. Burung berangkatnya lapar, kalau kita berangkatnya kenyang. Subhanallah. Iya. Pagi-pagi. Kata al-ghudu, lihat. Nabi mengatakan taghdu. Pagi-pagi sekali. Makanya lihat, selesai sholat subuh itu, burung itu sudah ribut. Burung itu ribut. Dia siap-siap berangkat untuk mencari rezeki yang Allah sudah jamin bagi dia. Nah, maka di sini pelajaran yang luar biasa yang Nabi ingin ajarkan kepada kita, mengambil sebab dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya yang kita ingin tegaskan tentang masalah sebab. Mana dia? Allah ya'tamidu 'alaiha. Ini yang penting. Jangan bersandar kepada sebab. Seorang jangan bersandar kepada sebab. Akan tetapi dia hanya berjalan di atas sebab. Berjalan di atas sebab, iya. Tapi jangan bersandar di atas sebab tersebut. Meskipun sebab itu kecil, meskipun sebab itu ringan, maka seorang harus berusaha untuk berjalan di atasnya. Tapi jangan bersandar di atasnya. Kenapa? Mari kita simak ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa jilid ke-8 halaman 528 tentang masalah bersandar mengandalkan sebab. Mengandalkan apa? Sebab. Baik. Beliau mengatakan fal iltifatu ilal asbab syirkun fit tauhid. Hanya mengandalkan sebab. Hanya bersandar kepada sebab. Lihat. Bersandar kepada sebab artinya meyakini sebab itu dapat menghasilkan suatu manfaat dengan sendirinya. Dan kita banyak ini mengandalkan sebab. Banyak mengandalkan sebab. Ya, banyak bersandar kepada sebab. Contoh kecil saja di masyarakat kita, kalau dia sudah sering berobat kepada seorang dokter atau seorang ahli kesehatan misalkan, kemudian dia selalu sembuh di sana, dia pasti akan datang terus ke sana dengan mengatakan, saya cocok sama dia, rahasia kuliah. Ya. Ini orang-orang yang bersandar kepada sebab nggak boleh. Siapapun dia dokternya, kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan bersandar kepada sebab. Jangan bersandar kepada kehebatan kita sebagaimana Qarun bersandar kepada apa? Kepada kehebatannya dia. Ketika harta yang banyak yang Allah berikan kepada dia, dia tidak mengatakan sungguhnya ini pemberian Allah, enggak. Innama utitu ala ilmin min indi. Sungguhnya aku diberikan apa? Harta ini karena ilmuku, karena kehebatanku. Tidak boleh seseorang mengandalkan sebab. Yang dia harus sandarkan dirinya selalu kepada Allah. Makanya lihat, terkadang kita mengatakan percaya dirilah kepadamu. Thiq binafsika. Percaya kepada dirimu. Jangan kita percaya kepada diri kita. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tawakal itu kata para ulama. Perhatikan lagi ini. Hakikat tawakal yang disebutkan oleh para ulama kita. Lihat, kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Inna tawakkul al-abdi. Sungguhnya tawakal seorang hamba ala rabbihi, kepada Tuhannya. An ya'lama anna Allah huwa thiqatuhu. Sesungguhnya tawakal seorang hamba kepada Tuhannya. Ini kata Al-Hasan Al-Basri. Dia mengetahui bahwasanya Allah lah tempat percayanya. Iya, tempat percayanya. Begitu juga dikatakan oleh Imam Az-Zubaydi rahimahullahu taala dalam kitab Tajul Arus. At-tawakkul as-siqatu bima 'inda Allah.
Namanya tawakal itu percaya dengan apa yang ada pada Allah. Ini kata Imam Zubairi, percaya kepada apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang dimiliki oleh Allah. Wal ya'su mimma fi aidin nas, dan tidak butuh kepada apa-apa yang ada di tangan-tangan manusia. Baik. Maka di sini pentingnya jangan kita bersandar kepada apa? Kepada sebab. Karena sebab itu hanyalah jalan. Yang menjadikan sebab itu siapa? Ya Allah Azza wa Jal. Menjadikan sebab itu Allah. Dan perhatikan, sebab yang diperintahkan kita untuk mencarinya adalah sebab yang disyariatkan. Sebab itu ada dua. Ada namanya sebab asy-syar'i dan ada sebab kauni, qadari. Sebab syar'i ini adalah sebab yang disyariatkan di dalam syariat. Ini harus ditempuh. Seperti orang yang ingin menyembuhkan diri dengan ruqyah. Ya. Ini sebab yang disyariatkan. Kemudian ada yang dikatakan dengan sebab apa? Sebab kauni, qadari. Sebab yang terbukti secara ilmiah bahwasanya dia memberikan efek, memberikan pengaruh pada suatu akibat. Ya, seperti orang berobat dengan menggunakan obat-obat kedokteran, obat-obat alami, obat-obat herbal. Iya. Ini dikatakan sebab apa? Sebab kauni. Dan ada sebab yang tidak syar'i. Ya, seperti orang pakai azimat, penglaris, ya biar laris ya pakai sebab yang enggak syar'i. Ini sebab yang enggak syar'i. Dan ini sebab yang termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang tadi. Apa kata beliau? Wa mahwul asbabi an takuna asbaban naqsun fil aql, dan meniadakan sebab adalah tindakan yang menunjukkan kurangnya akal. Nah, ini bahaya orang yang sekarang ini sok jago, ini sok tawakal, ini bahaya. Kalau menurut Syekhul Islam, mereka ini orang-orang yang kurang akalnya. Bagaimana yang kita janjikan tadi, manusia itu dalam tawakal ada berapa? Ada 3. Yang pertama, sinfun i'tamada biqalbihi 'ala Allah wa aqbala 'alaihi wa taraka al-'amala bil asbab. Kelompok manusia yang pertama dalam tawakal, mereka orang yang berserah diri hatinya kepada Allah. Hatinya pasrah kepada Allah. Hatinya bersandar kepada Allah. Dan dia betul-betul pasrah kepada Allah. Tapi lihat, dia meninggalkan apa? Sebab. Walam yabdul juhdan fi tahsilil murad. Dan dia tidak sama sekali mengambil dan memberikan usaha dalam menggapai tujuannya. Fahada maslakun madmum. Ini cara yang tercela dalam syariat. Ini adalah tawakul, bukan tawakul. Dalam bahasa Arabnya ini dikatakan tawakul, bukan tawakul, bukan tawakal. Apa arti tawakul? Pasrah. Ini orang yang pasrah. Ini bukan tawakal. Iya. Ini orang yang pasrah, ini bukan tawakal. Wa huwa tariqatus sufiyah. Ini caranya orang-orang sufi. Ini cara-caranya orang-orang sufi. Maka telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika berjumpa dengan sekelompok orang-orang Yaman. Ya. Faqala ma antum, Umar mengatakan kepada mereka, "Kemana kalian ini?" Enggak bawa bekal soalnya. Kalian ini ngapain, kata Umar. "Qala mutawakkilun." Wahai Umar, kita sudah orang-orang bertawakal kepada Allah. Apa jawaban Umar? Kadzabtum. Antum muttakilun. Kalian itu berdusta. Kalian itu orang yang pasrah, bukan bertawakal. Subhanallah. Kalian itu orang yang berdusta, kata Umar. Kalian itu orang yang pasrah, bukan bertawakal kepada Allah. Maka itulah tawakal yang sesungguhnya, ikhwatal iman. Ada sebab untuk dijalani dan dicari dan dilakukan. Jenis yang kedua. Nah, kalau sudah azan ini,
Yang kedua, sinfun ta'atil asbab wa balagha fiha. Kelompok yang kedua ini kebalikan dari kelompok yang pertama. Kelompok yang mengambil sebab dan gulu dalam sebab itu. Nah. Kelompok yang mengambil sebab dan gulu dalam sebab itu. Iya. Iya. Dia tidak bersandar kepada Allah, dia pede dengan dirinya sendiri, begitulah bahasanya. Dia lebih sadu le diri namanya sadu le kehebatan. Iya. Ini juga maslakun mazmum. Ini cara yang dibenci. Mukhalifun lisyara', menci syariat. Kenapa? Karena dia menjadikan sebab-sebab itu yang memberikan pengaruh dan menghasilkan akibat dalam mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Sebagaimana yang kita ketahui, ini adalah kesyirikan, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, nah ini kelompok yang sebenar-benarnya, dan ini adalah ahlus sunnah. Ini adalah jalannya orang-orang bertauhid. Ini adalah jalannya orang-orang yang mengikuti jejaknya Nabi SAW. Sinfun jama'a bainal i'timadi 'ala Allah wa ta'atil asbab. Kelompok manusia yang bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan mengambil sebab. Perhatikan, mengambil sebab allati adzinallahu biha, yang Allah izinkan untuk dijadikan sebab. Ya. Wa ja'alaha nafi'atan, dan Allah jadikan sebab itu sebagai yang bermanfaat, seperti ya banyak sekarang minum habbatus sauda, zam-zam, madu, zaitun. Ini sebab-sebab yang disyariatkan, ruqyah, ada sebab-sebab pergi berobat ke dokter dan yang semisalnya. Dan inilah jalannya siapa? Wa hadha huwa maslaku ahli tauhid was sunnah al muwafiq lisyar'i wa sarihil aqli wa muqtadal fitratis salimah. Inilah jalannya orang-orang bertauhid dan sunnah. Dan inilah yang sesuai dengan syariat dan yang sesuai dengan akal sehat manusia. Baik. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hakikat tawakal disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Mari kita sebutkan hakikat tawakal yang indah untuk kita renungkan ini. Hakikat tawakal yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ma'rifatun birrabbi wa sifatihi. Ini hakikat tawakal yang pertama. Kita mengenal siapa Tuhan kita dan sifat-sifatnya. Seorang hamba mengetahui Allah Azza wa Jal. Ya. Azza wa Jal harus mengetahui siapa Tuhannya, Rabbnya. Min qudratihi, dia paham tentang kekuasaan Allah. Wa kifayatihi, dia paham Allah yang mencukupi segala urusannya. Wa qayyumiyatihi, dan dia tahu Allah yang berdiri sendiri dan yang mengatur urusan-urusan alam semesta ini. Wa intihaul umuri ila ilmihi, dan segala perkara itu kembali urusannya kepada Allah. Ini hakikat tawakal yang pertama. Wa hadhihi al-ma'rifatu awwalu darajatin yada'u biha al-'abdu qadamahu fi maqami tawakkul. Lihat kata Ibnu Qayyim. Pengetahuan tentang Allah ini. Nah, pengetahuan tentang Allah ini derajat pertama seorang hamba meletakkan telapak kakinya. Nah, lihat, kata Ibnu Qayyim, derajat yang pertama ini adalah derajat yang pertama seorang hamba meletakkan telapak kakinya pada pijakan tawakal. Ini baru pijakan pertama dalam tawakal. Kemudian yang kedua, hakikat tawakal, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ini sudah saya sampaikan tadi. Apa dia? Isbatul asbab wa riayatuha wal akhdhu biha. Menetapkan sebab-sebab. Ya, kalau Anda tidak menetapkan sebab, berarti Anda belum memiliki hakikat tawakal.
Ibnu Qayyim menetapkan sebab-sebab dan memperhatikan sebab serta mengamalkan sebab. Ini hakikat tawakal yang kedua. Ini sudah kita jelaskan tadi, tapi tidak boleh bersandar kepada apa? Kepada sebab. Fala yastaqimu tawakkulul 'abdi illa bi itsbatil asbab. Tidak benar tawakal seorang hamba. Lihat kata Ibnu Qayyim, ini bukan ucapan saya pribadi. Ini ucapan Ibnu Qayyim Al-Allamah. Seorang alim yang masyhur. Segala penjuru dunia tahu siapa Ibnu Qayyim. Tidak benar tawakal seorang hamba sampai dia menetapkan sebab. Maka jangan sok tawakal saat ini. Ya. Lianna tawakkula min aqwal asbab, karena tawakal sendiri adalah di antara sebab. Bahkan tawakal itu sendiri adalah apa? Sebab fi husulil mutawakkil fih. Untuk seorang yang bertawakal meraih kebaikan di dalamnya. Kemudian hakikat yang ketiga, nah ini dia. Hakikat tawakal, rusukhul qalbi fi maqamit tauhid. Memantapkan hati di atas pijakan tauhid. Ini hakikat tawakal yang sesungguhnya. Memantapkan hati pada pijakan tauhid. Fa innahu la yastaqimu tawakkulul 'abdi hatta yasihhu lahu tauhid. Tawakal seorang hamba tidak dikatakan benar sampai benar tauhidnya. Nah, tawakal seorang hamba tidak dikatakan benar sampai benar tauhidnya. Bal haqiqatut tawakkuli tauhidul qalb. Hakikat tawakal itu tauhid di dalam hati. Fama damat fihi alaiqus syirk, selama di dalam hati ada benalu-benalu kesyirikan. Kata Ibnu Qayyim, semua dalam kitab Madarijus Salikin, selama di dalam hati ada kaitan-kaitan kesyirikan, benalu-benalu kesyirikan, fatawakkuluhu ma'lulun wa madkhul, tawakalnya cacat dan error. Iya. Wa ala qadri tajridit tauhid takunu sihhatut tawakkul. Dan benarnya tawakal tergantung sejauh mana benar dan murninya tauhid. Benarnya tawakal sejauh mana murni dan benarnya tauhid. Kemudian kita tutup dengan poin yang keempat. Iya. Ini hakikat tawakal banyak disebutkan Ibnu Qayyim, sekitar 10 atau 8 hakikat dari tawakal. Disebutkan yang keempat, disebutkan oleh beliau di sini. Beliau mengatakan i'timadul qalbi 'ala Allah, menyandarkan hati kepada Allah. Ya. Menyandarkan hati kepada Allah. Wa sukunuhu ilaihi, dan merasa tenang. Merasa tenang. Wasiqatu bitadbirihi, dan kita yakin dan percaya terhadap pengelolaan pengaturan Allah. Ya. Ini hakikat tawakal. Kalau sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan sudah. Tenangkan hati, sandarkan hati, tenangkan jiwa. Percaya sudah pada pengaturan Allah. Sebagaimana kata orang-orang yang cerdas, kata Ibnu Qayyim, al-mutawakkil katifli. Orang yang bertawakal itu seperti anak kecil. Orang yang tawakal itu kayak anak kecil. Iya. Orang yang tawakal itu kayak anak kecil. La ya'rifu syai'an ya'wi ilaihi illa sadiya ummihi. Dia tidak tahu tempat kembalinya, tempat berlindungnya kecuali susu ibunya. Subhanallah. Ya. Ini hakikat tawakal. Ya. Yang orang bertawakal itu kayak anak kecil. Dia tidak tahu tempat bersandarnya kecuali apa? Air susu ibunya. Kadzalikal mutawakkil la ya'wi illa ila rabbih. Begitu juga orang bertawakal, dia tidak tahu tempat kembali, tempat berlindung, tempat bernaung kecuali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala.
Walidha qala Ibnu Qayyim, karena itu Ibnu Qayyim kembali mengatakan tawakal itu satu makna yang diambil dari dua dasar. Tawakal itu diambil dari tawakal itu satu makna yang diambil dari dua dasar. As-siqah wal i'timad, percaya kepada Allah dan bersandar kepada Allah. Inilah hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka demikian kajian online kita pada kesempatan ini. Maka salah satu sebab yang bermanfaat pada saat ini adalah salah satu bentuk tawakal kita. Kita bertawakal dengan berdoa saat ini. Doa melawan, menahan, meringankan bala dan musibah. Kita bertawakal kepada Allah dengan mengambil sebab, dan sebab yang paling luar biasa saat ini berdoa kepada. Di samping sebab-sebab yang diarahkan oleh ahli medis pada saat ini. Maka kita yang khawatir, kita yang takut kepada virus corona ini, jangan lupakan berdoa kepada Allah. Jangan terlalu bersandar kepada sebab medis lah. Ya. Sebab medis kita harus ambil juga. Kita harus bersiap menerima arahan-arahan pemerintah kita. Maka jangan heran pemerintah kita sekarang mengeluarkan apa? Secara khusus ulama kita, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sholat di rumah, ibadah mandiri di rumah. Jangan heran. Jangan kita sok mengatakan, oh ini masa kita dijauhkan dari masjid. Kita bukan ingin dijauhkan dari masjid. Tapi kaidah dalam syariat mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan mafsadat itu lebih utama daripada mendatangkan maslahat. Iya. Maka kita berusaha menahan, melawan ujian ini, meringankan bala ini dan musibah ini dengan berdoa kepada Allah, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dihasankan oleh Imam Albani. Nabi SAW mengatakan la yughni hazarun min qadar. Lihat, waspada tidak akan menyelamatkan dari takdir. Kata Nabi SAW, waspada tidak akan menyelamatkan dari takdir. Wad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Sedangkan berdoa bermanfaat terhadap musibah yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Ya, kata Nabi SAW, waspada, hati-hati enggak menyelamatkan dari takdir. Tapi berdoa bermanfaat bagi musibah yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Wa innal bala la yanzil fayatalaqahu ad-du'a fayata'allajani ila yaumil qiyamah. Fayatalijani yaumil qiyamah. Lihat, kata Nabi SAW, dan sesungguhnya bala itu benar-benar akan turun. Musibah ini akan benar-benar terjadi, lalu dihadang oleh doa. Lihat, mereka berdua saling dorong sampai hari kiamat. Subhanallah. Ini kata Nabi SAW. Jadi sama bahasa Sasak, saling bersual. Doa dengan apa? Ujian itu terus saling dorong sampai hari kiamat kelak. Maka kita melawan, menahan, meringankan bala, musibah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berdoa tidak pernah rugi. Sebagaimana kata Nabi SAW, laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia atas Allah melainkan dengan berdoa kepadanya. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka pesan saya kepada seluruh kaum muslimin untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir kepadanya, memperbanyak ketaatan di masa ini, dan kita mengambil arahan-arahan yang telah diarahkan oleh pemerintah kita demi kebaikan kita bersama. Maka mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dan bala ini, dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Bagaimana kalau sudah ada kesalahan itu tidak ada masjid karena masih tutup, tapi ada sebagian musola-musola yang kecil. Ini ada pertanyaan dari beberapa teman. Di kampung saya masih besar dari tutup, tapi ada beberapa musola yang dekat dengan rumah saya, sehingga saya harus keluar dari rumah, maka saya akan lihat musola itu dan ada orang sholat di situ. Nah, bagaimana itu, Ustaz? Maka yang selamat pada kondisi seperti ini taat kepada pemerintah. Iya. Masjid Saudi itu ada masjid yang kecil, ada masjid yang besar.
Tapi kita saja yang beda, istilah kita orang Indonesia ini, semua yang besar bangunannya dikatakan masjid, yang kecil dikatakan musol. Padahal sama, musola masjid itu tempat sholat, tempat didirikannya sholat berjamaah. Iya. Maka kalau dia yakin keselamatannya masih terjamin dengan datang, ya sholat tidak ada masalah. Nah, tapi sekarang masalahnya pemerintah sudah memberikan arahan, dan fatwa para ulama kita, ulama Saudi Arabia mengatakan patuh terhadap arahan pemerintah itu adalah wajib syar'i, berdosa orang yang melanggarnya. Ya, karena di sini maslahatnya besar, apalagi sekarang sudah di negeri kita ini sudah ada beberapa kasus positif. Untuk memutus rata mantai itu pemerintah memberikan arahan-arahan seperti ini, dan apa yang difatwakan oleh para ulama tidak sama sekali berseberangan dengan syariat. Adapun hadis yang disebutkan diriwayatkan kalau terjadi bala kembali kepada masjid, itu ada hadis yang dhaif kata para ulama. Hadis yang tidak bisa dijadikan sandaran. Maka lihat, la darar wala dirar. Lalu mereka jadikan dalil ini, kita harus datangi masjid besar. Kenapa kita harus takut? Yaitu dalil mengenai perang sipil katanya. Sebagian masih tetap berjamaah, lalu sebagian lagi yang berperang. Gimana kaitannya dengan dalil ini Ustaz? Kata ini perwakilan pertanyaan. Maka kita katakan dalilnya sahih, akan tetapi fiqh dalilnya tidak benar. Iya. Dalilnya benar, tapi mereka menggunakan dalilnya tidak benar. Kondisi perang memang ada tuntunannya, berbeda caranya. Mereka sholat, tapi dengan cara yang berbeda. Nah sekarang apakah kita sholat dengan melawan virus corona ini seperti perang, seperti pada sholat seperti cara kita pada sholatul khauf, seperti cara Nabi SAW sholat ketika berperang? Tentu tidak. Iya, tentu tidak. Lihat dalil yang lain. Jangan Anda hanya membaca satu dalil, dua dalil, kemudian mengatakan kita kembali kepada masjid. Lihat dalil-dalil yang banyak yang lainnya. Dan pendapat itu dari mana Anda mengambilnya? Apakah ada ulama yang berbicara, berdalil dengan dalil seperti itu, kemudian mengarahkan kita menuju masjid pada kondisi seperti ini? Hanya sekadar jalan becek disebutkan dalam kitab fikih para ulama. Silahkan buka kitab-kitab Syafi'iyah, kitab-kitab ulama Hanabilah, dan kitab-kitab para ulama lain. Becek, takut, hujan, itu uzur untuk meninggalkan apa? Sholat Jumat dan berjamaah. Akan disebutkan oleh dalam kitab madhab Syafi'i, a'zarun fi tarkil jamaah hiya a'zarun fi tarkil jum'ah. Uzur meninggalkan salat berjamaah itu adalah uzur untuk meninggalkan salat Jumat. Nabi SAW kalau hujan turun, Nabi mengatakan sallu fi buyutikum, salat kalian di rumah kalian. Itu hujan, hanya ini hujan, uzur berat apa enggak? Enggak ada beratnya. Bahkan para ulama mengatakan bisa al-wahl, lumpur lah, jalan itu becek sehingga orang itu susah sampai ke masjid. Diberikan uzur keringanan untuk tidak datang ke salat ke masjid. Bagaimana dengan penyakit yang tidak terlihat, bahayanya besar dan kematian persentase kematiannya sangat besar. Kemudian terlebih dengan apa yang dikatakan oleh para ahli, orang yang terkena virus ini terkadang tidak menampakkan gejala-gejala sakit. Maka ingat kaidah umum dalam syariat, menghilangkan mafsadat lebih utama daripada mendatangkan masalah. Maka ini pentingnya dalil saat ini. Jangan hanya melihat setengah dalil kemudian membuang setengah dalil yang lain. Nah, wallahu taala ala wa alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.